Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhir-akhir ini juga banyak kan kita sering mendengar kata makar, gitu ya. Maka kita juga bisa pakai cara pandang itu. Ada makar formal, ada makar substansial. Makar formal itu tentu seperti yang dimaksud dalam undang-undang, gitu ya. Anda sudah tahu semua lah, orang yang melakukan upaya-upaya bagaimana meruntuhkan negara. Nah, karena pemerintah dianggap sebagai simbol negara, maka menggulingkan pemerintahan secara tidak sah dianggap sebagai makar. Tapi kalau kita kembali kepada makar itu sendiri dalam akar kata, yang mana makar itu bahasa Arab, gitu ya, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, makar itu artinya melakukan tipu daya. Jadi, tipu daya itu gini. Jadi kalau saya itu maunya melakukan A, tapi saya mengesankan melakukan B, mengecoh orang, itu makar. Sehingga orang tidak tahu kalau saya itu mau B, dikiranya saya mau A. Itu juga makar kalau dalam perspektif bahasa Arab, artinya makar melakukan tipu daya. Jadi melakukan sesuatu perbuatan justru untuk memalingkan perhatian orang kepada apa yang sebetulnya ingin saya lakukan. Jadi saya melakukan muqaddimah, melakukan sesuatu yang sifatnya media, gitu ya, supaya orang tidak tahu apa maksud saya yang sebenarnya, sehingga perhatian orang kepada media yang saya lontarkan, media yang saya berikan kepada orang, padahal saya sebetulnya hanya mau menelikung saja melalui apa yang saya lontarkan. Itu makar dalam perspektif aslinya bahasa Arab. Maka ada ayat yang berbunyi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka melakukan makar, maksudnya tipu daya, tetapi mereka dikira Allah itu bisa ditipu. Nah, gitu loh ya. Maka Allah menipu mereka juga. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu sebaik-baik makar, gitu ya. Sebaik-baik pelaku makar. Maksudnya apa? Karena manusia yang melakukan makar tadi tidak menyadari kalau Allah tahu. Dibiarkan oleh Allah, dikira Allah tidak tahu. Nah, itu makarnya Allah. Padahal nanti sudah ditunggu di ujungnya oleh Allah. Akan diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Itu. Nah, selanjutnya begini. Tentang Pancasila. Kalau menurut saya teman-teman, ya teman-teman nggak harus pendapat dengan saya, siapapun nggak harus pendapat, gitu ya. Ada orang yang anti pada Pancasila itu secara ideologis, gitu ya. Jadi dia memang punya ideologi lain dari Pancasila, sehingga mereka berupaya bagaimana mengganti ideologi Pancasila itu. Karena menurut mereka, beranggapan punya ideologi lain yang lebih bagus daripada ideologi Pancasila. Itu ya. Itu sudah ditangani oleh pemerintah. Itu sudah mau dibubarkan oleh pemerintah. Tapi kalau saya yang prihatin bukan itu. Gitu ya. Yang saya prihatinkan dalam kehidupan ini justru ketika Pancasila itu secara formal, gitu ya, kita nyatakan sebagai dasar bernegara kita secara formal, dan kita rawi-rawi rantas malang-malang putung untuk bagaimana mempertahankan ideologi Pancasila itu secara formal agar tidak diganti dalam teks konstitusi negara maupun dasar negara, gitu ya. Lalu siapapun yang akan merubah itu akan kita perangi sampai mati. Kita berani mati syahid untuk itu. Tetapi secara diam-diam justru kita yang mendengung-dengungkan Pancasila itu yang ternyata secara substansial meninggalkan Pancasila. Nah, ini yang kalau saya prihatinnya ke sana, gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Pancasila itu terdegradasi oleh orang yang mengaku Pancasila itu sendiri. Jadi satu sisi ini negara Pancasila final, tidak bisa diganti oleh siapapun. Tapi justru yang bilang final-final itu justru yang melanggar Pancasila. Sehingga akhirnya rakyat itu sudah gak sabar lagi menunggu
Iki ikut Pancasila sekian tahun kok seperti ini ujung-ujungnya persoalannya. Gitu loh ya. Nah, ini akan ada kelompok masyarakat juga akhirnya akan mempertanyakan itu. Nah, orang yang mempertanyakan ini tidak bisa disebut makar dan tidak bisa disebut Pancasila. Karena mereka itu bukan mau mengganti ideologi Pancasila, tetapi karena Pancasila itu gara-gara orang-orang yang di pemerintahan, yang pengambil-pengambil kebijakan, yang tidak konsisten melaksanakan Pancasila. Akhirnya Pancasila tidak sukses mengantarkan kita pada tujuan kita bernegara. Nah, karena tidak sukses dalam tujuan bernegara, akhirnya orang mulai ragu dengan Pancasila. Nah kalau seperti ini, boleh orang mendebat Pancasila. Kalau seperti ini. Maksud saya bukan untuk menggantinya, tapi ini harus ada tafsiran baru terhadap Pancasila. Harus ada upaya bagaimana supaya Pancasila tidak diselewengkan oleh orang yang siang malam mendengung-dengungkan Pancasila. Karena kalau seperti itu kita akan hanya ditipu, dan itu makar kepada Pancasila. Jadi kalau kita sudah merumuskan, sudah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, 5 dasar itu berarti 5 itu kan secara simultan, secara konstan, sekaligus bersama-sama harus menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Tidak bisa dipisah-pisah satu sama lain. Oh, saya mau ikut sila pertama saja, tidak bisa. Kedua saja, ketiga saja, kelima-limanya. Gitu. Maksud saya begini. Jadi kalau itu fondasinya sudah 5, nah, terus Indonesia itu, bangunan Indonesia harus secara konstan, secara simultan itu dibangun di atas 5 fondasi secara sekaligus. Gitu. Tidak seperti sekarang. Contoh ya, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjadi dasar dari semua aktivitas pemerintahan kenegaraan di negara ini. Bukan hanya Kementerian Agama. Nanti dianggap hanya Kementerian Agama. Agama nggak boleh jadi departemen. Nah, jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa Indonesia itu satu berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka semua hal di negara ini harus berdasar ke situ.